Baiklah, teman-teman, ceritanya tadi siang saya kedatangan seorang teman yang hendak memperbaiki laptopnya. Meskipun ya saya sudah cukup lama tidak bongkar-bongkar, namun karena salah satu hobi saya bongkar-bongkar elektronik ya, hobi memperbaiki terutama laptop, program-program dan hardware-nya, perangkat kerasnya, maka saya terima ya, sekaligus juga ya untuk menolong pekerjaan dia. Maka saya terima, ternyata setelah saya periksa baterainya sudah tidak berfungsi dengan baik ya, harus selalu dicorok, sudah ngedrop. Terus kemudian keyboardnya juga sudah tidak berfungsi, sehingga dalam hal ini dia memakai keyboard eksternal ya, dan ketika dinyalakan juga selalu blue screen, sehingga untuk install ulang diperlukan pemindahan data. Mungkin ada beberapa data yang penting bagi dia, kalau seandainya diinstal ulang akan otomatis terhapus. Oleh karena itu saya akan mencoba membongkarnya ya. Laptop Asus ya, tipe Asus tipe X540L ya, Core i3. Laptop Asus X540L Core i3. Saya akan mencoba untuk membongkarnya, untuk memindahkan datanya secara manual ya. Kali ini saya akan mencoba melakukan bongkar-bongkar laptop kembali, hobi lama ya. Di sini kalau laptop baru modelnya sangat simpel ya, sistem clack, hanya disertakan beberapa baut saja. Cuman ada beberapa hal ketika kita mau kelemahannya, mau mengganti hardware-nya, harus merusak bagian-bagian tertentu dari laptopnya, seperti itu ya. Di sini ada berapa baut ya, bawah 4 baut, di tengah ada 2 baut, di atas ada 4 baut. Masing-masing baut tentunya kita harus jeli, memisahkan masing-masing baut sesuai dengan ukurannya, sehingga ketika kita memasangnya nanti tidak salah memasangkan gitu ya, tidak bingung. Kita buka dulu masing-masing bautnya. Di bawah ada 4, di tengah ada 2, ukurannya sama yang di bawah ya, sepertinya ya. Tengah ada 2, sama juga ukurannya. Yang di atas kita lihat, atas sebelah kiri ukurannya berbeda, cukup besar ya. Kita pisahkan. Coba atas sebelah kanan. Ukurannya sama kiri kanan biasanya. Yang di tengah atas ukurannya lebih panjang tapi kecil ya, sama biasanya yang satunya ya, sama.
ya. Ini cukup mudah kalau laptop baru. Jadi letak ininya ada di sebelah sini ya, tinggal kita bongkar saja dari sini ya, dari sebelah sini. Nah, ini udah terbuka, pakai tangan juga bisa, tapi kalau bisa pakai mika ya, supaya tidak rusak. Ini pakai tangan juga bisa, sepertinya sudah pernah dibongkar jadi agak mudah ya. Ini ke sebelah kanan, sebelah kiri. Nah, ini ya udah bisa diangkat. Nah, ini kita lepaskan kabel yang ke keyboard, kemudian kabel yang ke touchpadnya ya. Ini bentuknya Asus X450L Core i3. Bisa kita lepas ya. Yang pertama yang harus kita lakukan untuk melepaskan harddisknya adalah mengamankan baterainya terlebih dahulu ya. Baterainya kita lepaskan meskipun sudah drop, tapi ada kemungkinan masih ada aliran listriknya ya. Ini sudah nggak ada bautnya ini baterainya, dan terlihat sekali diganjel ya. Ini terpaksa harus dicongkel ya, diganjel pakai plastik bekas ini ya. Sebelumnya ini tidak ada bautnya kosong, entah kemana ya. Indahnya dicungkil, ini seharusnya bisa ya, seharusnya bisa ditekan ke atas, tapi ini modelnya barangkali harus ngelepas dulu mainboard yang ada ya. Ini colokan baterainya sudah kita lepas, colokan yang ke speaker itu ya. Nah, ini sepertinya ininya belum pernah dilepas. Harusnya baterainya terpisah dari mainboard, sehingga ketika kita melepaskannya tidak riskan, tidak harus melepaskan fleksibel dari monitor dulu ya. Kalau ini harus seperti ini dulu karena terhalang oleh mainboard. Ini yang namanya mainboard ya. Kita lepas dulu mainboardnya mau tidak mau ya, untuk mengambil baterainya. Biasanya ada tanda panah, ini baut sebelah sini juga sudah nggak ada, baut untuk baterai juga udah nggak ada. Kebanyakan bautnya sudah tidak ada ya, sudah tidak ada di tempat. Barangkali sebelumnya masuk ke servis, jadi bautnya tidak dipasang lagi. Ini mengambilnya juga agak kesulitan saya ya, harus membongkar, terpaksa membongkar semuanya, semua badan laptopnya. Ya, kita lepaskan terlebih dahulu harddisknya. Sini CD-ROM ya. Kita lepaskan CD-ROM-nya terlebih dahulu, digeser. Di sini juga harusnya ada bautnya, tapi sudah nggak ada bautnya ya.
udah terlepas kemana-mana ini. Nah, modelnya ini juga agak susah ya, agak sulit karena sudah tidak alami lagi seperti bawaan yang biasa. Terpaksa kita harus ambil satu-satu. Harddisknya juga tidak ada bautnya ini ya. Blue screen barangkali berawal dari harddisk yang tidak benar ya, posisi harddisk yang tidak pas, bisa jadi blue screen. Harddisknya ini sudah kita ambil, kita amankan. Nah, ini bisa menempel seperti ini, tekan ke atas. Oh, ini lumayan juga, enggak kesulitannya. Nah, ini sudah bisa dibongkar, tapi ada yang menempel apa ya. Ini agak lumayan ribet juga, bukan bongkar pasangnya ya. Nah, ini udah terbuka, harusnya tidak seperti ini ya, tapi ini baterai dulu baru mainboard. Ini mainboard itu ini nih, mainboard letak prosesor. Jadi teman ingin menambah RAM, tapi di sini cuma ada satu slot ya, nggak bisa ditambah 2 GB lagi ya, 2 tambah 2 kali 2, cuman ada satu slot. Jadi mau nggak mau dia harus membeli satu keping yang 4 GB sekaligus ya, seperti itu. Jadi udah lumayan berantakan barangkali dari servisan yang terdahulu ya. Bautnya sudah pada hilang, baut dalamnya. Baterainya juga sudah tidak dalam posisi yang normal, banyak ganjalan. Ini ketika diambilnya juga tadi kesulitan, ini baterainya udah ngedrop, ada ganjalannya sebelah sini nih, tidak alamiah lagi, barangkali sudah mengalami ganti ya, ganti baterai. Biasanya kalau ganti baterai, meskipun tipenya sama, ukurannya selalu agak slip sedikit atau agak besar sedikit, tidak pas. Jadi barangkali ini laptop sudah mengalami servis berkali-kali ya, baru saya terima. Ini mainboard ya, kita pindahkan dulu datanya, amankan dulu datanya sebelum kemudian nanti kita install ulang pakai Windows ya, Windows 10 yang terbaru. Barangkali itu saja ya, cara bongkar laptop Asus seperti itu. Ini acak-acakan, udah acak-acakan seperti ini biasanya malas untuk nyusun kembali ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.